bersamamu Bapa. Dengan hatimu saudara, ku lewati semua perkenanan. Ini setiap hati kami Tuhan. Sikap hati kita dari awal lagu ini kita bersama-sama nyatakan Kau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Katakan dengan imanmu saudara, tak pernah kau biarkan bersamamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Amin. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Takkan kami ragukan kasih-Mu Bapa. Angkat tangan bersama-sama, katakan dengan sepenuh hatimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya yang rindu saudara sendiri nyatakan bersamamu Tuhan. Bersama ya, ini kerinduan hati kami semua. Oh Tuhan, hati kami. Mari nyatakan Engkau
Masuk lebih dalam lagi saudara. Lebih dari ini, mari saudara nyatakan bersamamu Bapa. Bersamamu. Rasakan tangan Tuhan menyentuh engkau saat ini saudara. Rasakan tangan Tuhan mendekat engkau, memeluk engkau saat ini saudara. Ya, mari anakku yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Tuhan akan memberikan kelegaan. Ini hati kami Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama lebih lagi saudara. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Kami mampu melewati semua karena Engkau Tuhan. Karena nadamu ya. Engkau meneguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan. Anugerah-Mu berkata bersama-sama, katakan dengan penuh iman-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar. Sekali lagi kita sembah Dia. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Di hati kami Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau yang bercinta, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpahkan. Katakan dengan hatimu, anugerah-Mu besar. Oh, anugerah-Mu besar melimpahkan. Sekali lagi kita sembah Dia. Anugerah-Mu besar Tuhan. Oh, anugerah-Mu besar melimpahkan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita untuk kita menerima akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mendasari setiap aktivitas kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan subtema adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Memenangkan jiwa bagi Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Jadi pada pagi hari ini subtema yang akan kita renungkan adalah memenangkan jiwa bagi Kristus atau bagi Tuhan. Tentunya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerinduan bagaimana setiap hidup kita itu mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Salah satu bahwa tanda kita mengalami pertumbuhan adalah kita memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tentunya untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kaum minoritas. Dan bahkan banyak orang-orang di sekitar kita yang secara notabene mereka berbeda dengan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita juga akan mengalami penolakan ketika kita akan memenangkan setiap mereka untuk kita jadikan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19, bagaimana kita dapat melihat satu tokoh di Alkitab yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana ketika Rasul Paulus itu ditangkap oleh Tuhan, Rasul Paulus mengalami pertobatan kepada Tuhan, maka ada suatu keberanian yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bahkan Paulus sendiri pun juga harus dipenjara karena ia memenangkan atau menginjili orang-orang Kristen pada waktu itu. Kalau kita melihat bahwa latar belakang dari Rasul Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari Rasul Paulus ini, yaitu seorang penganiaya jemaat sebelum dia menjadi rasul daripada Tuhan. Kisah Rasul pasal yang 8 ayat yang ke-3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi masa lalu dari Rasul Paulus ini merupakan seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ini tidak suka akan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Rasul Paulus di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, disitulah Tuhan menangkap Paulus. Bahkan Paulus harus mengalami kebutaan selama 3 hari karena dia ditangkap oleh Tuhan untuk dijadikan alat kemuliaan Tuhan. Lalu pada pagi hari ini kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi misi Rasul Paulus ketika Paulus sudah mengalami pertobatan, dan juga Rasul Paulus ini yang pada akhirnya menjadi rasul Tuhan, yaitu memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah misi yang Paulus lakukan di dalam Paulus memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan adalah Rasul Paulus rindu untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupannya. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-18. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-18, firman Tuhan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi yang tadinya Paulus ini seorang penganiaya jemaat Tuhan, tetapi setelah Paulus ditangkap oleh Tuhan,
maka Paulus diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita lihat pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus ini mengalami penganiayaan, bahkan Paulus dipenjara karena dia banyak memberitakan akan kabar sukacita daripada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus tetap setia sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, misi yang harus kita teladani dari Paulus adalah kita mau untuk kita membagikan akan kabar sukacita firman Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang dapat kita renungkan dari misi yang dikerjakan oleh Paulus di dalam menjangkau banyak jiwa adalah Paulus ingin membawa orang memiliki hidup untuk sepadan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, tadinya Paulus seorang penganiaya jemaat Tuhan, tetapi ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan, maka Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah misi yang dikerjakan oleh Paulus di dalam menjangkau jiwa-jiwa adalah Rasul Paulus ingin membawa orang untuk terus hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka Filipi 3 ayat 17. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi di sini Paulus ingin mengajak bagi setiap umat-umat atau orang-orang yang sudah dijangkau oleh Rasul Paulus ini agar setiap hidup mereka itu meneladani kehidupan dari Paulus yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup, untuk menyatakan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan Rasul Paulus. Lalu yang berikutnya adalah membawa orang untuk hidup menjadi umat Allah. Jadi ending atau goal yang ingin dicapai oleh Rasul Paulus ketika dia sudah memenangkan jiwa-jiwa adalah Rasul Paulus ingin membawa untuk orang lain untuk memiliki hidup sebagai umat Allah. Kita buka Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ending dari pelayanan penjangkauan jiwa oleh Paulus adalah supaya setiap mereka yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, mereka pada akhirnya memiliki atau mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus yang memiliki perasaan dan kasih setia di dalam setiap kehidupannya. Biarlah pada pagi hari ini kita mau meneladani akan setiap kehidupan Rasul Paulus untuk kita memenangkan dan menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Untuk setiap kami Tuhan berani untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena kami tahu inilah kerinduan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah menerima akan kasih karunia daripada Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar dan merenungkan akan kebenaran-Mu. Bahkan hidup kami akan dibawa Tuhan semakin hari semakin naik bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.